Oke, shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya Nathan. Kali ini kita akan mempelajari fakta Alkitab tentang neraka atau hell ya, dan hal-hal lain terkait dengan neraka atau hell. Ya teman-teman, kita bahas satu persatu. Nah, menurut pemandangan saya atau menurut perenungan saya, ada 3 jumlah alam kematian atau dunia orang mati. Teman-teman mungkin punya pendapat lain atau punya argumen lain, silakan teman-teman komentar di bawah dan teman-teman bisa menjadikan masukan. Dan ini menurut pandangan saya atau perenungan saya untuk sementara atau hipotesis, bisa saja salah atau bisa saja saya keliru. Teman-teman bisa saling melengkapi, kita sama-sama belajar untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan selama kita masih di bumi. Nah, di PL atau perjanjian lama atau sebelum jadi menurut saya sih yang saya baca Alkitab bahwa yang pertama alam baka ada 3. Pertama alam baka atau dunia orang mati. Kalau Alkitab bilang dunia orang mati ya. Yang pertama untuk orang baik, terus alam mata atau orang mati atau neraka yang disebut neraka atau hell dalam bahasa Inggris itu untuk orang jahat atau malaikat jahat. Ketiga, Firdaus untuk adalah tingkat ketiga dari surga. Itu yang menurut saya Firdaus itu adalah satu perjanjian baru. Nanti kita baca teman-teman. Nah, kita baca dulu di Lukas 16 ayat 22. Saya sudah siapkan slide ini Alkitabnya. Nah, saya berkata Lukas 16 ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, orang kaya juga mati lalu dikubur sementara ia menderita sengsara di alam maut. Nah, orang kaya juga itu mati dan sementara menderita sengsara di alam maut dan memandang ke atas dari jauh lihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi ini kan kisah yang kita pernah baca, kisah orang kaya dan orang miskin yang sakit dan orang kaya tidak mau peduli sehingga mereka mati sama-sama. Orang miskin masuk surga, masuk ke tempat pangkuan Abraham, sedangkan di orang kaya di alam maut. Nah, pangkuan Abraham ini saya tidak bisa mendefinisikan bahwa itu adalah Firdaus atau Firdaus. Saya tidak bisa mendefinisikan itu Firdaus, tapi di Alkitab tidak menulis itu Firdaus, tapi saya berasumsi itu alam maut saja atau alam kematian orang baik lah. Nah, ini pemandangan saya. Nah, di situ berkata bahwa ada jurang yang memisahkan yang tidak terseberangi. Saya lihat ya, kita lihat lagi ayatnya ya. Ada jurang. Di ayat yang 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ayat 26, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya dapat mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Ya, jelas Alkitab bilang ada jurang yang tidak bisa diseberangi antara pangkuan Abraham dengan orang yang kaya menderita. Jadi tidak ada jurang yang memisahkan. Gitu. Jadi situ bilang ada jurang yang memisahkan, tidak bisa diseberangi, tapi mereka bisa berkomunikasi. Bayangkan Abraham dengan orang yang kaya itu yang di alam maut, mereka bisa berkomunikasi. Nah, menurut pandangan saya, perkiraan saya, jaraknya tidak terlalu jauh ya, tidak seberangi, tapi mereka bisa berkomunikasi, berarti ada jarak gitu, ada jarak. Hanya tidak bisa diseberangi. Contoh kedua, alam baka untuk orang baik yaitu Nabi Samuel. Samuel ada nabi Tuhan yang benar, dia meninggal sebelum Saul meninggal. Saul kehilangan Samuel sehingga ia kehilangan seorang nabi yang bisa memberikan dia petunjuk untuk berperang. Sehingga ia mencoba memanggil Samuel yang sudah meninggal dengan menggunakan tukang pemanggil arwah. Nah, zaman dahulu sampai sekarang ada orang yang bisa memanggil arwah. Arwah yang dimaksudkan adalah orang-orang yang meninggal yang berada di alam maut. Nah, sebelum Tuhan Yesus bangkit, orang-orang baik yang meninggal mereka berada di alam baka atau dunia orang mati yang tidak ada penderitaan yang di bawah bumi. Sedangkan orang-orang jahat yang meninggal roh mereka berada di neraka atau hell atau dihukum. Nah, Samuel 28 ayat 13 berkata, berbicaralah raja kepadanya, raja adalah Saul ya. Janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab, Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Jadi ada
pemanggil arwah ini, yang Saul minta pertolongan pemanggil arwah ini untuk berbicara. Untuk Saul minta petunjuk memanggil Samuel yang sudah meninggal. Ternyata pemanggil arwah melihat ada sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Teman-teman garis bawahi, yang muncul dari dalam bumi berarti ada sesuatu di bawah bumi. Dari dalam bumi itu ada sesuatu. Menurut pandangan saya itu adalah alamat untuk orang baik. Seperti itu. Nah, Firdaus itu nanti ketika perjanjian baru yang saya baca yang kita tahu tentang yang orang baik yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, yang bilang, Tuhan Yesus bilang, saat hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Nah, itu nanti saya bahas lagi setelah ini. Nah, kita baca di ayat yang 11. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Samuel ini sesuai dengan nabi Tuhan yang baik, yang terkenal. Dia meninggal, tapi dia di alam maut berdasarkan tadi seorang perempuan yang pemanggil arwah bilang ada sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Nah, ayat yang ke-13 berkata, maka berbicara raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Berarti sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Sesuatu ilahi, kata ilahi itu kan sesuatu yang baik lah, istilahnya sesuatu yang supranatural lah. Nah, ayat 15, kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel, lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Berarti Saul menyadari bahwa itu adalah Samuel yang berpakaian berselubungkan jubah begitu. Terus ayat yang ke-15 berkata, sesudah itu berbicaralah Samuel yang tadi dipanggil dari dalam bumi kepada Saul. Dia berkata, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Nah, Samuel yang tadi di dalam alam maut atau di bawah bumi berkata kepada Saul ketika dia muncul, dia berkata, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Berarti orang-orang dulu, orang pemanggil arwah bisa memanggil arwah. Zaman perjanjian lama berarti mereka bisa memanggil arwah orang mati. Nah, arwah orang mati itu ada di Nah, maaf ya agak jeda sedikit, tadi ada pesawat lewat. Nah, orang mati itu, orang pemanggil arwah, orang dulu atau sampai sekarang masih ada orang memanggil arwah atau memanggil roh. Nah, orang bilang itu setan, orang bilang itu roh orang mati. Atau sih saya nggak bisa menjelaskan soal itu, nanti kita cari tahu lagi, nanti kita bahas apakah arwah orang mati masih bisa dipanggil, apa itu setan atau apalah. Tapi menurut pandangan orang, bahwa ada orang berargumen bahwa Saul yang memanggil Samuel itu bukan Samuel tapi setan. Tapi menurut saya sih ini Samuel asli, karena sesuatu yang ilahi muncul dan Samuel berbicara kepada Saul jelas seperti dia dekat dengan Saul. Dia bilang, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Nah, kata Saul bilang, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Jadi Saul memanggil Samuel untuk meminta pendapat, karena Saul sudah tidak punya petunjuk lagi untuk bisa mengalahkan musuh, karena Saul ini dia sudah melakukan kejahatan atau dia tidak setia dengan Tuhan, dia melanggar peraturan Tuhan, makanya Tuhan tidak mau berbicara kepada dia, sehingga Saul ini meminta pertolongan Samuel, karena Samuel ini adalah nabi yang mengangkat Saul menjadi raja. Jadi mereka berdua ini punya hubungan yang baik. Itu makanya Saul dia kehilangan nabi yang baik, naknya dia panggil Samuel yang sudah meninggal dari dalam bumi, sesuatu yang muncul dari ilahi dari dalam bumi, seperti teman-teman. Jadi saya berasumsi bahwa ada dunia orang mati di bawah bumi, atau dunia orang mati untuk orang baik seperti Samuel, karena Samuel adalah nabi Tuhan yang baik, seperti itu. Nah, saat kematian Yesus pernah ada orang salibkan. Tadi saya bilang kalau Firdaus atau Paradise itu setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, yang dia bilang sebelah kanan, dia bilang, aku berkata padamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Berarti Firdaus adalah
tempat yang bagus di langit gitu, di langit. Nah, di dalam 2 Korintus 12 ayat 4 berkata, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi ini penglihatannya Paulus ya. Tiba-tiba diangkat berarti ke atas, atau berarti Firdaus itu berada di langit. Nah, ayat yang kedua, 2 Korintus 12 ayat 2 berkata, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun lampau, entah di dalam tubuh atau tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Berarti tingkat ketiga dari sorga adalah Firdaus. Tingkat ketiga sorga. Tingkat ketiga dari sorga berarti di sorga. Firdaus itu adalah bagian dari sorga. Seperti itu. Jadi teman-teman sudah sampai saat ini sudah memahami? Nah, Wahyu 2 ayat 7 berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Berarti Taman Firdaus Allah berarti di mana? Di sorga. Berarti Firdaus yang Yesus katakan yang orang mati di kayu salib itu Firdaus adalah tempat yang indah di sorga. Sedangkan Samuel yang tadi itu berada di alam maut, yang tempat untuk orang baik. Begitu. Menurut saya, karena Samuel adalah nabi yang baik, nabi yang mengasihi Tuhan, yang taat sama Tuhan. Tidak mungkin jadi alam maut neraka karena dia orang baik seperti itu. Dia cinta Tuhan. Nah, jadi ketika Yesus meninggal di kayu salib, ia turun ke dunia orang mati, yaitu dunia bagi orang yang baik, yang mati, baik yang mati ke dunia orang mati, baik yang mati untuk menyampaikan kabar baik, yaitu Injil keselamatan pada roh yang baik. Orang yang mengasihi Tuhan sebelum Tuhan Yesus meninggal dan telah menang atas maut. Ketika Yesus meninggal di kayu salib, ia pergi merebut kunci kerajaan maut dan maut. Setelah itu Yesus memberitakan Injil keselamatan kepada orang yang baik mati yang berada di dunia orang mati yang berada di dalam. Itu menurut saya teman-teman. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia mati di kayu salib, dia turun ke dalam kerajaan maut, dia rebut kunci kerajaan maut dan maut begitu, sehingga orang-orang yang ditawan, orang-orang baik yang ditawan zaman perjanjian lama, ditahan di alam maut yang baik, itu dibebaskan. Mereka dibebaskan. Nah, 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah bunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi Yesus dibangkit menurut roh. Terus ayat 19 berkata, roh itu juga, ayat 19 bilang, di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Berarti roh-roh yang di penjara diberitakan kabar baik bahwa Yesus sudah menang atas maut, mengalahkan maut. Dia sudah ambil kunci kerajaan maut dan maut, sehingga orang-orang baik yang di zaman perjanjian lama itu dibebaskan dari penjara atau yang terkurung di dalam alam maut untuk sementara. Karena manusia itu manusia yang berdosa, sehingga mereka belum bisa masuk ke surga. Saya jeda sedikit karena pesawat lewat teman-teman. Ya, jadi Samuel tadi dia berada di alam maut karena dia orang baik, adalah maut yang tempat yang baik, alam maut di bawah bumi yang untuk orang yang baik, sedangkan yang lain yang jahat di alam maut untuk neraka. Nah, tadi Tuhan Yesus, jadi sebelum Tuhan Yesus mati menang atas maut, nah orang-orang yang baik di zaman perjanjian lama itu sebelum Tuhan Yesus mati, mereka semua ada di alam maut untuk orang baik, sehingga ketika Yesus mati merebut kerajaan maut atau merebut maut, diambil kunci kerajaan maut waktu dia mati turun ke alam maut, dia bangkitkan menurut roh, dia menang atas maut. Nah, disitulah dia membebaskan tawanan-tawanan orang-orang yang terkurung di perjanjian lama, orang-orang baik yang terkurung dia bebaskan dan dia bawa ke surga. Secara roh dibawa ke surga. Orang-orang tawan seperti Samuel mungkin ya, menurut pandangan saya, Samuel yang orang-orang baik di zaman perjanjian lama itu dibebaskan, diberitakan Injil ke orang-orang tawanan, dibebaskan, mereka dibawa ke Firdaus. Nah, orang pertama yang ke Firdaus menurut saya sih orang yang di sebelah kanan Tuhan Yesus yang mati itu. Baru orang-orang yang
yang di perjanjian lama atau sebelum Tuhan Yesus mati itu mereka dibawa ke Firdaus baru mereka, atau bisa sama-sama mereka ke sana seperti itu. Jadi setelah Tuhan Yesus mati, berarti alam maut untuk orang baik sudah tidak ada lagi. Semua yang mati hari ini dalam nama Yesus, mereka terima Yesus, mereka mati masuk ke Firdaus tingkat yang ketiga. Itu sementara menantikan kebangkitan terakhir pada akhir zaman. Seperti itu teman-teman. Jadi ini pandangan saya. Terus Lukas yang ayat Masuk 68 ayat 18 berkata, engkau telah naik ke tempat yang tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana. Jadi engkau telah naik ke tempat yang tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Jadi Yesus turun ke dalam kerajaan maut, ambil kunci kerajaan maut, bebaskan tawanan-tawanan, dia bawa ke atas. Jadi ia telah naik ke tempat tinggi, ke sorga, ke Firdaus, telah membawa tawanan-tawanan, dimaksud dalam 18. Jadi Yesus membawa tawanan-tawanan itu orang baik ke Firdaus. Jadi sekarang alam maut untuk orang baik sudah tidak ada lagi semenjak Tuhan Yesus merebut kerajaan maut itu. Jadi maut tidak ada lagi untuk orang baik, gitu, untuk orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kerajaan maut, alam maut untuk orang baik tidak ada lagi, semua sudah dipindahkan ke Firdaus. Karena Yesus sudah menang atas maut, sudah mengambil kunci kerajaan maut. Seperti itu. Yesus tidak bisa dikalahkan oleh kematian. Yesus tidak bisa dikalahkan oleh kematian karena dia bangkit, dia hidup, dia bangkit. Dia mati, dia bangkit sendiri. Dia tidak bisa dikalahkan maut karena dia orang yang kudus, anak Allah yang kudus, suci, tidak berbuat dosa. Dia tebus kita dengan darah yang suci sehingga dia layak untuk bangkit karena dia tidak berdosa. Dia jadikan berdosa untuk menebus dosa kita, tapi di hadapan Allah dia layak karena dia mati buat manusia, umat manusia, sehingga dia yang pantas untuk merebut kerajaan maut karena dia orang yang suci. Dia pantas untuk menguasai. Karena alam maut itu Alkitab berkata dosa adalah upah dosa ialah maut. Tapi kasih karunia Allah dalam nama Yesus adalah kehidupan yang kekal. Jadi Yesus adalah kehidupan yang kekal sehingga orang yang mati dalam Yesus nanti mati, mereka tidak akan masuk lagi ke alam maut, tapi mereka langsung ke Firdaus, seperti itu. Ya, kita lanjut lagi teman-teman. Lukas 4 ayat 19 berkata untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ya, Lukas 4 ayat 19 kita sering dengar film Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus berkata itu untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi pembebasan orang-orang tawanan itu bukan tawanan di penjara secara fisik di bumi, tapi tawanan roh, yaitu yang di orang-orang di perjanjian lama yang sudah meninggal, orang baik yang dibebaskan dan dibawa ke surga atau Firdaus untuk orang-orang mati dalam Tuhan, orang benar. Efesus 4 ayat 9 berkata, itulah sebabnya kata Nas tatkala ia naik. Efesus 4 ayat 9 berkata, itu sebabnya kata Nas tatkala ia naik ke tempat yang tinggi, ia membawa tawanan-tawanan dan ia memberikan pemberian-pemberian. Yes, benar. Sesuai tadi ayat yang 9, bukankah ia telah naik berarti bahwa juga ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Bagian bumi yang paling bawah, bayangkan bumi paling bawah itu apa sudah? Alam maut toh. Berarti itu dia sudah membawa orang-orang tawanan itu, membebaskan. Nah, Efesus 4 ayat 10 berkata, ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Setelah dia turun, dia naik, dia bangkit, dia naik ke surga. Seperti itu. Dari semua tinggi, lebih tinggi dari semua langit. Berarti dia di tempat yang paling tinggi dari tingkat-tingkat surga. Kisah para Rasul 2 ayat 25 berkata, tapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada di kuasa maut. Dia tidak mungkin karena dia Allah yang luar biasa. Hosea 13 ayat 12 berkata, aku akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati, akan kutebus mereka daripada maut. Ini Hosea perjanjian lama menubuatkan tentang Tuhan Yesus yang akan datang. Dia bilang, akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati, atau akan kutebus mereka daripada maut. Di manakah penyakit samparum, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Jadi
Tuhan Yesus yang menebus kita dari maut, dari kuasa dunia orang mati. Bayangkan, lihat ini, akan ku bebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati. Garis bawahnya dunia orang mati, kuasa dunia orang mati. Berarti dunia orang mati tadi, Samuel yang ada di dunia orang mati yang itu dibebaskan untuk dibawa ke Firdaus. Nah, akan kutebus mereka daripada maut, kutebus mereka dari maut. Jadi kematian tidak ada artinya lagi bagi Yesus. Jadi setiap orang yang mati karena Yesus, dia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Dia akan bangkit dan hidup kekal bersama Yesus. Seperti itu. Terus maut, dia bilang, di mana kami sampai, hai maut, di mana tenaga pembinasamu? Hai maut, hai dunia orang mati. Bayangkan, dunia orang mati sudah tidak ada sengat lagi. Tuhan Yesus sudah membebaskan. Roma 6:9 berkata, karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi maut tidak berkuasa lagi atas dia. Makanya kalau kita sungguh-sungguh dengan Yesus, kita tidak akan pernah mati selama-lamanya. Akan hidup selama-lamanya bersama dia di Firdaus. Seperti itu. Jadi jangan sia-sia hidup ini, hiduplah untuk Tuhan sungguh-sungguh, karena kita akan menikmati hidup bersama Yesus selama-lamanya di surga. Roma 8 ayat 38 sampai 39 berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa ya. Sebab aku yakin, Paulus bilang, aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesaya 25 ayat 8 berkata, ia akan meniadakan maut. Yesus meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka dan aib umatnya, dan akan dijauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Wahyu 1 ayat 18 berkata, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. 2 Timotius 1 ayat 10 berkata, dan yang sekarang nyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. 1 Timotius 6:16 berkata, dialah satu-satunya yang tidak takluk, satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Luar biasa ya. Nah, setelah Yesus naik ke Firdaus membawa orang-orang yang percaya ke sana, maka dunia orang mati untuk orang kudus sudah tidak ada lagi penghuninya. Jadi saya sudah kasih tahu tadi, sudah tidak ada penghuninya lagi. Dan Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan siapapun yang ia mau. Jadi sisa dunia orang mati yaitu neraka kekal untuk orang-orang jahat yang masih ada di bawah bumi. Sedangkan dunia orang mati, orang baik sudah tidak ada lagi, sudah dibawa orang-orang yang hidup benar di dalam Tuhan, dibawa ke Firdaus. Sedangkan orang jahat semua di alam maut, di neraka. Nanti saya jelaskan lagi teman-teman. Kita harus mengerti ada dua jenis kebangkitan, yaitu kebangkitan biasa dan kebangkitan untuk yang hidup yang kekal. Nah, kebangkitan fisik biasa untuk menunjukkan mujizat kepada manusia. Kebangkitan fisik kedua yaitu hidup yang kekal di akhir zaman. Jadi hal yang membangkitkan orang mati adalah hal yang biasa bagi Yesus. Jadi Yesus itu soal membangkitkan orang mati itu hal yang biasa, bukan hal yang mustahil, karena dia adalah kehidupan, dia adalah Allah Juru Selamat bagi hidup kita. Dia adalah Allah yang sejati yang menciptakan kita, dan atas maut tidak berkuasa, dia berkuasa atas kebangkitan. Jadi segalanya dia berkuasa. Salah satu kedatangan Tuhan Yesus untuk menaklukkan maut, agar orang yang percaya Yesus tidak perlu takut akan maut. Jika kita mati fisik asal percaya Yesus, setiap lakukan kehendak Tuhan, maka masuk surga Firdaus. Nanti pada akhir zaman kita yang di Firdaus akan bangkit untuk hidup kekal di bumi baru, di langit yang baru. Nah, bumi baru, langit baru nanti saya akan bahas lagi teman-teman di renungan yang lain. 1 Korintus 15 ayat 25 berkata, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. 1 Korintus 15 ayat 26 berkata, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, itu musuh terakhir adalah maut, sehingga maut tidak punya sengat lagi atas orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yohanes 15 ayat 21 berkata, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak, yaitu Yesus, menghidupkan barang siapa
yang dikehendakinya. Jadi Yesus berhak, berkuasa untuk menghidupkan siapa yang dia ingin kehendaki. Itu secara fisik, yang bangkit secara fisik, dan juga untuk kehidupan yang kekal nanti. Yesus berkata, Yohanes 15:11 ayat 2 sampai 8 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 6 ayat 54 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Matius 27 ayat 52 sampai 53 berkata, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus telah meninggal bangkit, dan sudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jika Anda baca ayat yang dimasukkan dengan dua kemungkinan, yaitu di ayat yang atas nanti teman-teman bisa renungkan sendiri. Kalau menurut saya ayat di atas yang setelah Yesus bangkit dari orang mati, orang-orang yang mati dari kubur itu bangkit untuk menampakkan diri kepada orang-orang kudus, menampakkan diri ke kota kudus, yaitu setelah Yesus yang Tuhan Yesus mati bangkit. Nah, orang-orang mati yang baik yang kudus itu bangkit dari kuburan seperti itu. Nah, menurut saya ada dua hal yang saya bisa renungkan dari ayat ini, bahwa satu, mereka dibangkitkan untuk dibawa ke Firdaus bersama Yesus saat Yesus terangkat ke surga. Itu kemungkinan kecil ya, karena mereka masih dalam bentuk fisik, belum untuk hidup yang kekal. Jadi itu kemungkinan kecil mereka ke surga. Mereka masih di bumi yang dibangkitkan waktu itu. Seterusnya yang kedua, menurut saya mereka dibangkitkan untuk menjadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mereka tetap di bumi sampai mati fisik kembali. Ya, jadi mereka kemungkinan yang paling besar menurut saya mereka bangkit untuk menjadi saksi Kristus bahwa Yesus adalah kebangkitan. Dan mereka akan mati lagi, dan mereka akan bangkit nanti pada akhir zaman. Itu menurut saya. Nah, soalnya Yesus ke Firdaus hanya ketika mati disalib bersama penjahat disalib sebelahnya, dan bersama roh yang ditawan di dalam dunia orang mati. Yesus ke Firdaus dalam bentuk roh waktu itu untuk dimasukkan adalah hari ini bahwa Yesus mati ke salib. Jadi Yesus waktu turun ke dalam maut, dia bawa orang-orang yang mati itu secara roh mereka dibawa ke Firdaus seperti itu. Orang yang di sebelah kanannya tuh, yang sebelahnya tuh yang dibilang ke Firdaus, terus orang tawanan dia bawa secara roh. Sedangkan fisiknya yang dia bangkit nanti baru dia naik lagi ke surga. Sedangkan Yesus dia naik ke surga itu bukan surga tingkat ketiga, tapi surga di kerajaannya, di rumah Bapa. Sedangkan yang Firdaus itu tingkat ketiga dan surga. Sedangkan Yesus bangkit masih hari ketiga, jadi kemungkinan yang satu sangat kecil. Jadi yang menurut saya yang paling masuk akal itu kemungkinan kedua seperti itu. Jadi yang ada di Firdaus adalah orang benar dan percaya Yesus, dan mereka bersama Yesus, dan Yesus tidak hanya berada di Firdaus tapi juga di surga tempat ia bertata. Sayur apa? Coba lihat dong. Jadi sorry teman-teman, ada sedikit komunikasi dengan orang di rumah dan saudara, agak jeda-jeda, ada suara-suara yang kurang bagus ya, maafkan. Nah, lanjut lagi teman-teman, biar kita sama-sama belajar mengerti kebenaran firman Tuhan. Tadi saya sudah bilang bahwa Yesus yang ketika dia mati dia bangkit secara fisik, dia sebenarnya sudah membawa tawanan ke surga waktu dalam keadaan roh, itu menurut saya. Nah, terus kemudian dia bangkit secara fisik untuk dia menampakkan diri 40 hari kepada orang, terus dia naik ke surga dalam keadaan fisik. Dan naik ke surga, menurut saya dia naik ke, Tuhan Yesus naik itu ke tempat yang paling tinggi, karena Alkitab berkata tadi bilang apa? Di tempat yang paling tinggi yang tadi kita baca ya. Di mana ya tadi? Ini di ini ayat yang sabar ya, kita lihat pelan-pelan. Ini ya, tatkala ia naik, Efesus 4 ayat 8 berkata, tatkala ia naik ke tempat yang tinggi. Terus Efesus 4 ayat 10 berkata, ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Jadi jauh lebih tinggi dari semua langit. Berarti yang paling tinggi sudah. Yesus itu ada di surga yang paling tinggi. Mungkin ya di rumah Bapa di sana. Mungkin Yesus
dan Bapa di sana. Bapa dan Yesus satu. Yesus dan Bapa satu, sama-sama mereka di surga yang paling tinggi. Sedangkan Firdaus itu tingkat ketiga dari surga. Itu tempat manusia sementara nanti untuk menanti kebangkitan orang pada akhir zaman, penghakiman. Nah, kita lihat lagi ya teman-teman. Maaf ya kalau ada kurang-kurang ya, kita sama-sama belajar. Terus. Nah, apa itu neraka? Menurut saya neraka itu adalah alam maut untuk orang yang jahat yang tidak percaya Yesus atau orang zaman perjanjian lama yang berbuat jahat kepada Tuhan dan sesama. Mereka itu yang tidak percaya dengan perkataan nabi-nabi atau tidak percayakan perintah Tuhan, atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka itu di alam maut, yaitu alam maut dia adalah neraka. Mereka di situ, teman-teman. Sekarang ini mereka di sana. Seperti itu. Yang tidak percaya. Jadi teman-teman, ini menurut saya sih teman-teman yang saya renungkan. Mungkin bisa teman-teman punya pendapat atau mungkin saya salah, jika teman-teman koreksi. Kita sama-sama belajar untuk kita saling melengkapi. Nah, sini saya Alkitab berkata neraka amat adalah tempat penghukuman bagi makhluk berdosa, yaitu antaranya malaikat dan manusia yang melakukan dosa. Sudah tadi Lukas 16 tadi, yang orang jahat, yang orang kaya yang mati masuk ini alam mautnya itu. Berarti alam maut itu ada karena tadi orang yang jahat, orang kaya yang mati itu yang satu orang miskin di pangkuan Abraham, terus yang orang kaya di alam maut. Berarti alam maut itu ada dan orang itu ada di alam maut sekarang. Seperti itu. Dia mengalami penderitaan, yaitu nyala api, panas, seperti itu. Berarti ada ya teman-teman. Kalau orang kaya yang tadi di alam maut, berarti alam maut itu ada orang di sana, ada jiwa di sana. Seperti itu. Fisik mereka atau ini sudah jadi tanah, tapi roh mereka, jiwa mereka di alam maut. Sementara ini nanti mereka dibangkitkan lagi untuk hukuman kekal, yaitu di lautan api. Seperti itu. Neraka hanya dapat dihuni oleh makhluk roh atau spirit atau jiwa, yaitu malaikat dan manusia yang sudah meninggal. Malaikat roh ya, manusia yang sudah meninggal. Ini saya pisah ya. Bukan malaikat meninggal, malaikat roh. Jadi bukan meninggal, manusia yang meninggal, yang jahat, yang masuk ke alam maut atau neraka. Seperti itu. Ini lagi ya teman-teman. Nah, karena dosa, mengapa ada alam maut dan neraka atau hell? Karena dosa yang dilakukan oleh ciptaan Allah. Jadi Allah menciptakan kita lah dengan kehendak bebas ya teman-teman. Saya sudah alami berkali-kali. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas, mirip seperti Allah, punya pilihan. Tapi manusia memilih untuk hidup berdosa, meninggalkan Tuhan, tidak mau cari Tuhan, dan mereka menghujat Tuhan, dan mereka tidak percaya akan Tuhan Yesus atau apa. Mereka tetap di alam maut. Itu sudah aturan ketetapan Allah untuk ciptaannya itu manusia. Kalau melanggar ya konsekuensi itu adil, karena Allah berkuasa, dia adil, dia menciptakan sesuai dengan aturan-aturannya. Jadi siapa yang melanggar aturan disingkirkan. Seperti itu secara kasar ya. Tapi secara apa ya, begitu sudah. Namanya Tuhan yang berkuasa ya. Kita tidak bisa bikin apa-apa. Kita hanya bisa taat saja, taat akan perintahnya, seperti itu. Dia pengasih, Allah pengasih, tapi dia mengasihi, tapi dia adil, begitu. Itu. Tapi kasih karunia itu besar. Makanya kita harus tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Jika kita salah, kembali kepada Tuhan. Roma 5 ayat 21 berkata, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut. Nah, dosa berkuasa dalam alam maut. Berarti alam maut itu ada teman-teman. Sekarang ini neraka ini ada. Neraka untuk orang-orang mati. Bedakan nanti neraka yang lautan api ya teman-teman. Lautan api itu bedanya itu akhir zaman nanti. Nanti saya akan bahas lagi di slide-slide berikutnya. Bedanya alam maut, neraka dengan lautan api itu berbeda, tidak sama. Nah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, dosa berkuasa dalam alam maut. Jadi orang berdosa upahnya maut. Alam maut berarti ada alam, ada sesuatu, ada tempat. Alam namanya alam maut, berarti ada dunia, orang mati. Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup kekal ya oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Roma 6 ayat 3 berkata, siap upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Luar biasa Tuhan Yesus. Artinya setiap orang yang berdosa tempatnya adalah kematian. Nah, itu aturannya Tuhan, karena Tuhan menciptakan manusia hampir sama dengan Tuhan dan memiliki kehendak bebas, yaitu manusia bebas melakukan apa saja yang kehendaki, yang melakukan kebaikan atau hidup mengandalkan Tuhan akan mengalami hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Jadi kalau yang jahat, yang tidak percaya Yesus ya di tempat alam maut. Sesuai dengan ukuran perbuatannya, dosanya dia dihukum sesuai dengan perbuatannya di bumi.
Seperti itu. Setelah kita yang percaya Yesus, walaupun kita masih punya kesalahan, tapi kita sungguh-sungguh kembali dengan Tuhan, kita akan masuk Firdaus dan kita hidup kekal. Dosa kita tidak dihitung lah, yang dihitung upah kita saja, apa yang kita sudah lakukan di bumi ini. Seperti itu. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa mulai dari Adam, sehingga manusia mengalami maut, tetapi untungnya ada Tuhan Yesus yang mau datang menyelamatkan manusia yang percaya Yesus akan selamat. Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia. Nah, dosa pertama kali masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Jadi dosa muncul itu ketika satu orang yang salah, yaitu Adam. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Jadi maut itu menjalar. Jadi maut, kematian itu sudah menjalar dari Adam sampai kita. Karena semua orang telah berbuat dosa, kita semua telah berbuat dosa. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam. Jadi maut itu, kematian itu sudah berkuasa sejak zaman Adam. Adam jatuh dalam dosa sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Seperti itu. Roma 5 ayat 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Jadi karunia Allah itu lebih besar dari pelanggaran Adam. Jadi Adam berdosa, tapi pengampunan Tuhan sangat besar. Kasih karunia Allah besar. Berarti Tuhan masih berikan kesempatan untuk manusia bertobat. Setelah jatuh dalam dosa, Adam diberi kesempatan untuk bertobat dan mencari Tuhan. Sampai keturunan kita, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang diberi kesempatan. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Wah, luar biasa Tuhan Yesus. Roma 5 itu kata, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 16 berkata, sebab itu sama seperti orang oleh satu pelanggaran semua orang telah beroleh perhukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidakketaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi, oleh karena Tuhan Yesus kita diselamatkan, bukan perbuatan kita teman-teman, tapi kasih karunia Allah lewat Tuhan Yesus. Jadi siapa yang percaya Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan dan juru selamat, dia tidak akan binasa, dia akan hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Roma 15 ayat 5 ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa atas di dalam alam maut, dosa itu berkuasa dalam alam maut. Jadi siapa yang berbuat dosa pasti masuk alam maut, tapi Yesus menyelamatkan bagi siapa percaya. Walaupun dia masih melakukan dosa, tapi dia percaya Yesus sungguh-sungguh, dia mau bertobat sungguh-sungguh dan dibantu oleh Roh Kudus untuk hidup dalam benar. Dari hari ke hari, teman-teman, dia akan memperoleh hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yohanes 5 ayat 24 berkata, aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Yang percaya Yesus akan hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Jadi ketika teman-teman bangkit nanti, kalau teman-teman percaya sungguh-sungguh, teman-teman tidak dihukum lagi, teman-teman. Sudah selesai, teman-teman sudah bersama Yesus. Tidak perlu hukuman lagi. Kalau teman-teman sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak mengapa. Makanya teman-teman sungguh-sungguh dengan Yesus, supaya kita hidup kekal bersama-sama di surga. Atau di Firdaus, atau di Yerusalem baru yang turun dari bumi, atau bumi baru, langit baru. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 berkata, karena begitu besar kasih Allah, ya sudah ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dunia. Jadi Tuhan Yesus datang, tujuan yang Tuhan datang pertama itu dia ingin menyelamatkan kita. Bukan untuk menghakimi dunia, tapi dunia banyak yang tidak mempercayai, ya Tuhan harus datang sebagai hakim. Barang siapa percaya kepada tidak akan dihukum. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah, Yesus Kristus. Luar biasa ya. Di mana letak alam maut, teman-teman? Terus tarik nafas dulu, tadi terlalu semangat. Di bawah bumi letak alam maut, sudah tahu tadi, di bawah bumi tadi Samuel, dan juga Samuel sudah di surga, sedangkan yang lain-lain yang jahat masih di alam maut, masih di sana, dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Filipi 2 ayat 10 berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di bawah bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi semua supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi ini permukaan bumi kita yang hidup manusia, dan yang ada di bawah bumi. Bayangkan Tuhan Yesus Alkitab berkata di bawah bumi, berarti di bawah bumi ada kehidupan, yaitu alam maut. Begitu. Alam maut, Allah Tuhan Yesus sudah berkuasa atas maut, sudah ia merebut kunci kerajaan maut. Jadi alam maut tidak punya sengat lagi. Begitu. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, yang dapat melihat segala yang dalamnya. Ya, di bawah bumi. Berarti alamat ada di bawah. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan di bawah bumi. Makhluk yang di surga, yang di bumi dan di bawah bumi dan di laut. Berarti ada yang di bawah laut. Kisah 2:27. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Yesus tidak ditinggal dari dunia orang mati dan mereka, bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasan. Jadi alamat atau mereka itu dibagi dua, atau disingkatnya alamat itu untuk orang baik dan orang jahat. Orang baik itu di bawah, orang jahat tetap. Seperti itu. Terus apa yang ada di dalam maut atau neraka? Yaitu tadi alamat itu ada orang jahat. Ya tadi yang Lukas 4. Apa penderitaan nyala api. Terus kegelapan. Ayat 10 ayat 22 sampai 22 berkata, 21 sampai 22. Sebenarnya aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap kelam pekat. Berarti negeri yang gelap kelam pekat. Ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Jadi ini waktu Ayub dia takut untuk meninggal, ya takut mati, dia takut dia masuk neraka karena dosa. Dia pikir dia berdosa, maka dia takut kalau masuk alam maut, masuk ke alam maut yang neraka. Dia takut itu. Seperti itu. Yang dimaksud dengan Ayub itu alam maut yang neraka. Itu di situ ada gelap, kelam kekat, kegelapan, luar biasa ya. Di sana ada kegelapan, ngeri. Ratapan dan kertakan dia itu Alkitab berkata sedang anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Itu Yesus berkata begitu, anak-anak kerajaan kita nih, anak-anak Tuhan ini, kalau kita tidak setia sama Tuhan, nanti kalau kita menyangkal Yesus pada akhirnya kita akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Makanya kita nih harus sungguh-sungguh, anak Tuhan harus sungguh-sungguh semangat saling berbagi kebaikan. Apa yang saya sampaikan saat ini teman-teman, bagikan kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga memperoleh kehidupan kekal. Sama-sama kita hidup benar. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Manusia ada Matius 25 ayat 30 berkata, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kegelapan yang gelap. Berarti di dalam alam maut itu tidak hanya ada api, tapi ada kegelapan, ada kertakan gigi. Jadi orang dihukum, ada yang dihukum dengan gelap gulita, ada yang dihukum karena nyala api. Itu menurut asumsi saya. Dan di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi, ada api. Berarti kalau ratap tangisan, kertak gigi berarti ada ketakutan, gentaran, berarti yang ada api yang menyala. Nah, terus di alam maut ada ruang-ruang maut, ada kamar-kamar atau tempat-tempat. Amsal 7:27 berkata, rumah adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Berarti di maut ada ruangan-ruangan, ada dibagi-bagi ruangan sesuai dengan perbuatan orang di muka bumi yang jahat, dimasuk sesuai dengan aturan hukumnya masing-masing. Nanti mereka akan dibangkitkan kembali untuk hukuman yang kekal di lautan api. Amsal 9:18 berkata, tapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan berarti Amsal 9:18 berkata, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Berarti orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Ada orang mati, bahwa di sana ada arwah-arwah. Arwah-arwah ini bisa arwah manusia atau roh-roh jahat, asing saya bisa menjelaskan, tapi arwah-arwah itu tuju pada roh-roh manusia ya teman-teman. Yang ada di dalam dunia orang mati. Berarti di dunia orang mati ada orang-orang, roh-roh, bahwa orang-orang yang diundang arwah-arwah. Api, di Al-Maut ada api. Yakobus 3:16 berkata, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh
dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Berarti api neraka, berarti ada di neraka ada api. Terus 2 Petrus 2 ayat 14 ayat 4. Sebab jika Allah tidak menyangka malaikat-malaikat yang berbuat dosa, malaikat-malaikat yang berbuat, berarti zaman sebelum penciptaan atau sebelum manusia ada, berarti malaikat yang jatuh di surga kan sebelum manusia diciptakan, atau dia sudah jatuh. Lucifer ada malaikat-malaikatnya. Kita berkata, sebab jika Allah tidak menyangka malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dalam, berarti di dalam neraka. Dia demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi malaikat-malaikat yang jahat itu, yang berbuat dosa di surga, yang murtad sama Tuhan, dilemparkan mereka ke dalam neraka, berarti di dalam neraka. Dan demikian menyerahkan mereka ke dalam gua-gua atau ruangan-ruangan tadi saya bilang, yang gelap, berarti di neraka itu ada gelap, dan menyimpan mereka sampai hari penghakiman nanti di akhir zaman, kebangkitan dalam hati mereka dihakimi, mereka begitu dibuang ke lautan api. Seperti itu teman-teman, berarti ada gua-gua, ada api, ada gelap gulita, ada kertakan gigi, ada nyala api, pokoknya itu teman-teman bisa ulangi lagi. Jadi waktu di surga alamat atau neraka sudah ada teman-teman sebelum dunia dijadikan, mungkin ya sudah ada, karena ini malaikat-malaikat tidak menyangka malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Berarti sebelum Lucifer jatuh itu pas Lucifer jatuh tuh mereka dilemparkan neraka. Tapi dalam kata-katanya di sini kan kita lihat ya, jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, berarti melemparkan mereka ke dalam neraka, berarti neraka sudah ada baru dilemparkan kan, berarti neraka sudah ada sebelum malaikat berbuat dosa, neraka sudah ada. Tuhan sudah ciptakan neraka untuk orang-orang jahat, untuk malaikat-malaikat yang jahat, seperti itu. Nah, siapa yang menghukum di neraka? Kemungkinan menurut saya malaikat maut atau malaikat yang ditugaskan untuk menjaga kerajaan maut. Jadi kalau kita baca di Wahyu, ada malaikat yang bertugas untuk menjaga kerajaan maut. Jadi yang menghukum orang di neraka itu adalah Tuhan sendiri, karena Tuhan adalah adil, dia tegas, ada yang berkomitmen tegas, yang jahat dihukum. Begitu. Yang baik masuk surga. Jadi yang menghukum Allah, dan juga kemungkinan diperintahkan malaikat maut atau malaikat yang tugas menjaga kerajaan maut. 1 Korintus 10 ayat 10 berkata, jangan bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini jangan bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Dibinasakan oleh malaikat, berarti ada malaikat maut. Kalau malaikat maut berarti dia ada kekuasaan yang dia pegang, yaitu maut. Berarti kerajaan maut atau maut itu ada malaikat yang diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjaga itu. Wahyu 9 ayat 11 berkata, dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Berarti ada malaikat yang jarang jurang maut. Jadi di maut itu neraka tuh ada jurang. Jadi jurang untuk masuk ke dalam neraka ada jurang. Jadi untuk masuk ke dalam neraka tuh ada jurang yang masuk. Mungkin ya di ujung bumi sana kah yang jurang kah masuk ke situ. Secara pemikirannya jurang maut. Seperti yang orang gila di danau itu, yang Tuhan Yesus bilang ada orang gila tuh. Iblis bilang, jangan aku dibawa, belum saatnya aku dihukum, atau belum waktunya. Iblis itu tahu diri bahwa dia belum bisa dihukum sekarang, nanti akhir zaman dia dibuang ke jurang maut dan atau di lautan api nantinya. Jadi iblis menyadari bahwa dia tahu, makanya dia dibuang ke babi-babi itu, yang babi mati seperti itu. Berarti iblis bilang, setan bilang, apakah engkau mau hukum aku sebelum waktunya? Jangan engkau membuang aku ke jurang maut. Baca ayat itu, mungkin ada ya jurang maut di situ. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut. Malaikat turun dari surga. Berarti malaikat ini turun dari surga memegang anak kunci ke jurang maut dan satu rantai besar di tangannya. Berarti malaikat pegang kunci jurang maut. Jadi Yesus sudah merebut kunci maut. Dia percayakan dia ke anak kunci jurang maut itu. Oh, jurang maut itu ada kunci. Anak kunci dari malaikat yang turun dari surga memegang kunci jurang maut. Jadi ada malaikat yang diperintahkan dari surga untuk memegang anak kunci jurang maut.
Wahyu 20 ayat 1 sampai 3 berkata, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang kunci anak jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua atau iblis itu atau Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ia melemparkan ke dalam jurang maut dan menutupi jurang maut itu dan memeterainya di atasnya, supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum akhir masa 1000 tahun. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan pada untuk sedikit waktu lama. Jadi nanti ke depan kemungkinan menurut pandangan saya bahwa ada kerajaan 1000 tahun lagi. Nanti iblis itu akan diikat, dimasuk ke jurang maut, ditutup, sehingga dia tidak bisa menyesatkan. Jadi penyesatan tidak akan ada lagi di masa 1000 tahun itu. Jadi kita akan hidup dalam kebenaran, ada kebenaran. Jadi iblis tidak bisa menyesatkan anak Tuhan atau manusia. Akan disimpan ke dalam jurang maut untuk dimateraikan sampai masa 1000 tahun selesai. Nanti dilepaskan sedikit waktu lamanya. Tuhan sendiri yang menghukum manusia karena adil. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terhadap dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi Yesus Tuhan Allah yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi bukan malaikat, bukan iblis ya atau setan yang menghukum orang di neraka, tapi Tuhan sendiri. Apa masa setan yang hukum manusia lagi di neraka? Begitu saya akan setan sendiri, saya akan masuk neraka. Masa dia hukum orang masuk di neraka? Padahal dia sendiri nanti dia judi di neraka. Dihukum di neraka sama juga. Jadi bukan setan tapi Tuhan, kuasa Tuhan, Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menghukum manusia di alam maut seperti itu. Apakah neraka atau alam maut sudah ada? Sekarang ya sudah, tadi jelaskan panjang lebar. Saat kejatuhan iblis atau sebelum kejatuhan iblis tadi saya bilang, sebelum malaikat itu dibuang, neraka sudah ada seperti itu. Sebenarnya itu neraka untuk setan, tapi karena manusia ikut setan punya cara hidup setan, maka manusia dibuang ke neraka juga seperti itu. Karena manusia diciptakan pilihan bebas, dia berhendak menolak Tuhan atau tetap ikut Tuhan. Ulangan 32 berkata, sebab api telah dinyalakan oleh murkaku dan menyala sampai ke bagian dunia orang mati. Yang paling bawah, api itu memakan bumi dengan hasilnya dan menghanguskan dasar-dasar gunung. Jadi api dunia orang mati yang paling bawah. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku dan menyalanya sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya dan menghanguskan dasar-dasar gunung. Dasar gunung, yes. Itu berarti nyata jelas alam maut ada di bawah bumi. Terus tali-tali di orang mati telah belit aku, perangkat maut terpasang di depan. Jadi banyak ayat-ayat yang tentang neraka. Teman-teman cari sendiri saja. Ini sudah dunia orang mati ada. Yes. Sudah ini ada semua. Siapkah setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan aku dari dunia orang mati yang paling bawah. Jadi Daud juga dia takut akan masuk dunia orang mati. Daud semua manusia takut untuk mati, teman-teman. Karena mereka takut mereka berdosa dan mereka masuk ke alam maut yang untuk penghukuman. Seperti itu. Jadi kalau Daud orang baik, dia masuk alam maut tempat yang bagus, yang baik. Itu. Amsal 15 ayat 26 berkata, jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas. Jalan kehidupan orang berakal budi, tapi supaya ia menjauh dunia orang mati dari bawah. Itu jalan kehidupan orang berakal budi, akal budi menuju ke atas supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Begitu. The way of life. Oh, berarti bisa juga bahwa kehidupan orang berakal budi itu di atas. Bisa saja alam maut yang saya maksudnya itu ada di surga. Jadi teman-teman, ini kita saling belajar ya, saling memberikan pendapat. Jadi teman-teman bisa pelajari apa yang saya pelajari. Tidak hakiki apa yang saya jelaskan itu 100% benar. Teman-teman bisa koreksi. Jadi kita sama-sama belajar untuk mengetahui. Namanya juga kan masih di bumi, kita masih belajar. Nanti seterusnya kan nanti kalau kita sudah ketemu Tuhan, pasti semua ketahuan semua kebenarannya, benang merahnya. Yesaya 14 ayat 15 berkata, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Itu tentang Tuhan Yesus nanti yang dia datang untuk membebaskan tawanan di bawah umat. Dunia orang mati yang dibawa gemetaran untuk menyongsong kedatanganmu, dia dijagakan arah-arah bagimu, yaitu semua bekas pemimpi
Ya, jadi orang itu orang-orangnya. Pemimpin di bumi, sebab bekas kerajaan bangsa dibangun dari tata mereka. Kemudian orang mati yang sudah turunkan kemegahan dan bunyi hangus gambusmu ulat-ulat dibentangkan sebagai lapis tidur. Jadi di dalam neraka juga atau laut ada cacing-cacing di bawah, lapis-lapis sebagai hukuman. Seperti itu. Orang mati. Matius 5:22 berkata, tapi aku berkata pada setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, seperti itu ya. Banyak ayat yang tentang alamat neraka, teman-teman bisa pelajari. Nah, sejak kapan neraka alamat itu ada sudah tadi sebelum dosa, sudah dijelaskan panjang lebar, sudah tadi. Nah, ada pengecualian tertentu, orang-orang tertentu yang tidak mengalami kematian. Orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Allah, yaitu Henokh dan Elia. Orang-orang pilihan tertentu yang masuk ke surga dengan fisik, yaitu di Firdaus, mereka di sana. Entah di Firdaus saya nggak tahu, karena memang saya mencari ayat-ayat yang tepat untuk Henokh dan Elia belum dapat. Yang tepat apakah mereka di Firdaus atau di tempat yang lain, di surga yang lain, atau nggak tahu ya. Teman-teman bisa cari selidiki sendiri dari Alkitab, jangan cari di tempat lain, ya, cari Alkitab, kembali Alkitab, seperti itu. Nah, secara roh yaitu Musa dia secara roh ya, dia rohnya yang ke tempat surga, tempat yang terbaik surga. Jadi Henokh, Elia dan Musa itu di surga. Entah Henokh di Elia itu dalam bentuk fisik, sedangkan Musa itu dalam bentuk roh. Itu menurut pandangan saya yang saya lihat, karena Musa itu dia meninggal, sedangkan Elia dan Henokh itu masuk ke surga dengan fisik begitu. Itu orang tertentu khusus. Pengecualian itu mungkin Tuhan sudah menentukan dengan ukurannya Tuhan, dengan pendapatnya Tuhan. Jadi Musa itu kenapa bisa bilang Musa di surga? Karena waktu Yesus berdoa di bukit itu, karena ada penampakan bahwa situ ada Elia dan Musa di samping Tuhan Yesus kiri kanan. Berarti Musa itu orang yang punya kedudukan terbaik di surga, salah satu orang yang terbaik, dan Elia. Berarti Musa ada bersama-sama Tuhan di sana. Nah, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berat muka. Jadi kenapa Musa bisa di surga? Menurut saya Musa itu orang yang sangat akrab dengan Tuhan. Henokh juga sangat luar biasa dekat dengan Tuhan. Elia juga sangat setia dengan Tuhan, sehingga mereka di surga. Karena Musa dia berbicara dengan Tuhan tuh muka dengan muka. Bayangkan manusia bicara berhadapan muka nih, luar biasa dengan Tuhan. Tapi Musa nggak bisa melihat mukanya Tuhan, karena mukanya Tuhan bercahaya, nggak bisa lihat. Hanya bisa istilah muka itu bisa berhadapan muka dengan muka, tapi mukanya tidak bisa dilihat karena kudus Tuhan. Kelihatan mukanya tapi tidak bisa dilihat begitu. Mungkin begitu. Kalau Henokh dia bergaul akrab dengan Allah, sehingga Tuhan sangat mengasihi dia diangkat. Terus Elia kenapa dia di surga atau di tempat yang Tuhan tempatkan di atas di langit sana? Karena dia bekerja dengan segiat. Ayat 1 19 ayat 10 pasal 19 ayat 10 berkata, jawabnya aku, Elia menjawab kepada Tuhan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Elia adalah nabi Tuhan atau abdi Allah yang bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Jadi dia sangat giat buat Tuhan, sangat serius dengan Tuhan. Kalau teman-teman mau masuk surga seperti cara Elia, teman-teman harus kerja segiat-giatnya untuk Tuhan, lakukan kebenaran segiat-giatnya, pokoknya menjadi pembela kebenaran untuk Tuhan segiat-giat. Pasti kemungkinan teman-teman bisa diangkat ke surga hidup-hidup. Kemungkinan bisa saja kan, siapa tahu bisa terjadi itu kalau teman-teman sungguh-sungguh untuk Tuhan, sangat luar biasa. Bisa saja kayak Elia atau kayak Henokh. Roma 5 ayat 15 berkata, sungguh demikian maut telah berkuasa dengan Adam, dengan Musa. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, Wahyu 12 ayat 7-9 berkata, maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikat berperang melawan naga itu. Jadi di surga ada peperangan dengan iblis, sehingga naga itu dibantu oleh malaikat-malaikat. Jadi malaikat-malaikat juga tadi yang murtad sama Tuhan dilemparkan ini, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak dapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan,
yang menyesatkan seluruh dunia, ya, yang dunia disesatkan oleh iblis, dilemparkan ke bawah, dilemparkan di bumi, ke bumi. Berarti iblis dilemparkan ke bumi, ke bawah, entah dia di bawah bumi atau di bumi, sama saja, bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Jadi mereka dilemparkan ke bumi, ke bawah, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, ke bawah atau ke bumi, antara di bumi atau di bawah bumi, bersama malaikat-malaikatnya. Kapan orang masuk neraka? Ya sudah, tadi sudah jelas, ulang lah, ini saya ulang-ulang terus nih. sudah jelaskan tadi. Nah, kita akan bahas tentang lautan api. Nah, lautan api, Tuhan Yesus sudah merebut kerajaan maut dan maut. Nanti itu akan dilemparkan ke lautan api karena pada akhir zaman. Jadi kerajaan maut itu masih ada sekarang, alamat masih ada, tapi kuncinya di Tuhan. Orang yang jahat, yang tidak percaya Yesus atau yang jahat sama Tuhan, sama manusia, mereka sementara ada di alam maut, di tempat yang neraka, yang ada api dan ada hal-hal yang gegap gulita seperti itulah. Nah, pada kesamaan itu kerajaan maut dan maut akan dilemparkan. Orang fasik yang dibangkitkan, ya sudah tadi, Wahyu 20:13 berkata, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada dalamnya. Jadi orang-orang mati yang ada dalam kerajaan maut, ada maut yang ada dalamnya, mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi laut menyerahkan orang-orang mati dalam. Jadi orang-orang yang mati di dalam laut, waktu mati di laut misalnya tenggelam, kemungkinan yang menurut saya yang orang mati tenggelam di laut, nanti mereka akan dihakimi. Semua orang dihakimi perbuatannya, seperti itu. Teman-teman baca di Wahyu lagi, cermati lagi ayat-ayat, maksudnya kita sama-sama belajar, sama-sama mengerti. Nah, bonus lautan api tadi kan alam maut, neraka, sekarang lautan api terakhir ya. Siapa yang di lautan api? Ya tadi malaikat yang jahat, iblis, nanti dibuang ke neraka, sama orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan Yesus, atau yang benci Tuhan Yesus, atau yang tidak setia dengan Tuhan, yang jahat, itu yang akan dibuang ke neraka, nabi-nabi palsu. Wahyu 20:14 berkata, sudah tadi, lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi maut itu, kerajaan maut atau neraka, nanti akan dibuang ke lautan api. Setiap orang yang tidak temukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api, dilemparkan semua. Iblis juga yang menyesatkan mereka dilemparkan ke lautan api belerang, tempat binatang dan nabi palsu. Binatang itu artinya bukan binatang hewan ya, binatang itu yaitu antikris dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam selama-lamanya. Tapi orang-orang penakut juga itu, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang pembunuh, orang sundal, atau tukang sihir, penyembah berhala, sama pendusta, mereka yang mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan merah, itulah kematian yang kedua. Kapan mulai mengalami kematian kedua atau masuk ke lautan api? Ya di akhir zaman nanti, pada akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus. Matius 25 ayat 41 berkata, ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, nyalalah di hadapanku, hai kamu orang takut, nyalalah di dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Jadi nyala di hadapanku, kamu orang-orang terkutuk. Jadi ada orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yaitu lautan api yang disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikat. Jadi sebenarnya disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, tapi manusia juga ikut masuk, karena dia juga manusia juga memberontak sama Tuhan. Juga ada manusia yang jahat sama Tuhan. Matius 13 ayat 40 seperti berkata, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Ya, lalang yaitu anak-anak kerajaan, anak-anak ini iblis, seperti itu. Kasih tahu saya dulu. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sana terdapat ratapan ketanggi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan percaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah mendengar. Lalu dicampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sana terdapat ratapan yang katakan gigi. Di muka bumi. Di mana lautan api? Yaitu di muka bumi, teman-teman. Lihat Lukas 12 ayat 49 berkata, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Api ke bumi, jadi api itu dari turun ke bumi. Betapakah aku harapkan api itu telah menyala? Api telah menyala nanti akhir zaman. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri pada hari itu. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam api, nyala api.
dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Seperti itu. Jadi api nanti dibakar di atas bumi untuk hangus, membakar semua hal-hal yang di bumi, yaitu api kekal gitu. Nah, apakah orang itu di lautan api selamanya? Yes, ini kita pelajari ya teman-teman. Apakah orang di lautan api selamanya? Malaikat 4 ayat 3 berkata, kamu akan menginjak-injak orang fasik, siap mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan, itu firman Tuhan semesta alam. Malaikat 4 ayat 1 berkata bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar dan oleh hari yang akan datang, firman Tuhan. Malaikat 4 ayat 1 berkata bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang yang gegabah dan setiap orang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang, itu firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendahsyatkan, dan engkau tidak terjumpa lagi. Engkau dicari orang tetapi tidak temui lagi untuk selama-lamanya, demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi menurut saya dari ayat-ayat ini bahwa manusia tidak akan dihukum selama-lamanya. Apinya yang menyala selama-lama, apinya yang hidup terus, tapi manusia akan habis begitu. Istilahnya kalau mati itu teman-teman, namanya mati kan akan jadi abu kan. Begitu juga nanti kematian yang kedua. Setelah lautan api kan kematian yang kedua, kita berkata begitu. Jadi namanya mati teman-teman, berarti habis sudah, jadi hangus Tuhan. Hangus jadi abu sudah. Jadi nanti Tuhan menghukum orang-orang yang jahat itu di neraka, habis begitu, sampai habis mereka. Dari fisik mereka habis, dibakar habis, lenyap, hilang, tidak diingat-ingat lagi, seperti terhapus dari ingatan. Jadi Tuhan bilang, aku akan menghapus nama-nama orang yang jahat dari kitab kehidupan. Berarti orang-orang yang jahat dihapus, jadi hilang, tidak diingat lagi, hilang, lenyap begitu. Alkitab berkata bahwa sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kaki, menjadi abu. Berarti abu itu kan sudah jadi debu, tidak bisa jadi manusia lagi, sudah jadi abu. Terus dia bilang sini, nyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Kalau kata jerami kan seperti tumbuhan, seperti rumput, dan akan terbakar oleh hari yang akan datang, firman Tuhan semesta. Terbakar berarti terbakar sampai hangus, hilang, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tidak ditinggalkan berarti habis, tinggal akar cabang tidak ada lagi, hilang. Yeskiel 26 ayat 1 berkata, aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendahsyatkan, akhir hidup mendahsyatkan. Engkau tidak terjumpa lagi, jadi engkau tidak ada lagi, tidak kelihatan lagi. Engkau dicari orang tetapi tidak ditemui lagi, tidak ditemui. Engkau dicari orang, jadi orang yang hidup kekal mereka mau mencari orang yang sudah mati, orang yang tidak selamat atau masuk neraka, tidak ada lagi, tidak diingat lagi, tidak ada lagi, hilang sudah selamanya begitu. Allah kita adalah Allah yang pengasih dan adil. Jadi dia mengasihi tapi dia adil gitu. Jadi dia adil hukum orang neraka, tapi dia tidak hukum sampai selama-lamanya terus menerus terbakar di api neraka, di lautan api, tidak terbakar, tapi habis, hilang, lenyap orang jahat itu. Yeskiel 18 ayat 23 berkata, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikian firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya supaya hidup. Jadi Tuhan sangat mengasihi semua manusia, tapi Tuhan adil juga. Kalau salah dihukum ke api neraka yang kekal, dihukum sampai habis, lenyap, hilang, terhapus, seperti itu. Nah, orang dihukum neraka tidak selamanya, tapi hangus menjadi lebu, sesuai jelaskan tadi. Contohnya di Nuh tadi, seperti Nuh waktu air bah, mereka oleh air disapu, manusia disapu, hilang semua, habis, lenyap. Seperti itu juga nanti kedatangan manusia dengan api kekal, yaitu lautan api, habis juga manusia, lenyap yang jahat. Itu Matius 24 ayat 37 berkata, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia, Tuhan Yesus. Ulangan 32 ayat 22 berkata, sebab api telah dinyalakan oleh murkaku dan menyala sampai ke dalam dunia orang mati. Jadi api telah dinyalakan oleh murkaku dan menyala sampai ke bagian dunia orang mati. Yang paling bawah api itu memakan bumi dengan hasilnya dan menghanguskan dasar gunung-gunung. 2 Petrus 3 ayat 6 sampai 7 dan 12 ayat 12, dan dibawa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah, yaitu waktu Nuh. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman. Jadi bumi dan langit yang sekarang ini yang terpelihara sekarang akan dari api ini disimpan
hari penghakiman, kebinasan orang-orang fasik ya. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman. Jadi nanti bumi ini akan lenyap, nanti disimpan sampai hari penghakiman. Dia akan dihukum dan kebinasan orang fasik, orang jahat semua nanti akan terbakar di atas muka bumi ini nanti pada akhir zaman. Orang-orang yang baik itu sudah masuk ke surga, sudah dipindahkan, sedangkan orang fasik masih tetap di bumi. Nanti bumi ini dihanguskan semua, dibakar habis semua orang jahat yang tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dibakar semua. Yaitu kamu yang menantikan percepatan bagi kedatangan Allah dari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena segalanya. Seperti itu teman-teman. Nah contohnya Yunus 2 ayat 6. Ya dasar-dasar gunung aku tenggelam di dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku selama-lamanya. Ketika itu engkau menaikkan nyawaku dari liang kubur ya Tuhan Allahku. Jadi selama-lamanya di situ berarti tidak selama-lamanya. Padahal Yunus kan cuma 3 hari di dalam perut ikan, tidak selama-lamanya. Jadi Alkitab berkata selama-lamanya itu bukan berarti seterusnya, ada waktunya, jeda begitu. Seperti itu. Seperti Sodom dan Gomora, Yudas 1 ayat 7 berkata, sama seperti Sodom, Gomora, kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan pencabulan, mengejar kepuasan tawanya, telah menunggang balikan siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua. Jadi waktu orang Sodom dan Gomora berbuat jahat oleh dosa-dosa percabulan, mereka disiksa api kekal. Api kekal itu api dari Tuhan yang kekal, tapi mereka habis, terbakar semua. Jadi api itu menyala tapi sampai menghabiskan orang yang di dalam, habis, lenyap, seperti itu. Bukan orang itu terbakar terus menerus, tapi dia terbakar sampai hangus, habis, hilang, lenyap, seperti itu. Di mana ya? Nah, sudah ini ada ayat Matius 3 ayat 12, teman berkata bahwa ke debu jerami, tetapi jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terbakar. Debu jerami itu orang jahat, sampai tidak dengan api yang tidak terbakar, dibakar sampai habis gitu. Terus Yeremia 17 ayat 27. Tapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguruskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka pintu-pintu gerbang aku akan menyalakan api dan yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Jadi zaman dulu itu kan Yerusalem terbakar dengan api yang tidak terpadamkan. Jadi tidak terpadamkan bukan berarti tidak terpadam, tapi sampai semua yang di dalam itu terbakar habis, baru api itu padam, seperti itu. Api neraka yang tidak terpadamkan artinya tidak seorang pun dapat memadamkannya atau dapat lolos dari api itu. Tetapi setelah menyelesaikan tugasnya api itu atau tujuannya, api itu sudah menjalankan tugasnya membakar malaikat dan manusia yang jahat, baru selesai api itu padam. Seperti puri Yerusalem. Wahyu 20 ayat 14 sampai 15. Lalu maut dan kejahatan dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Namanya kematian kedua berarti mati. Berarti kalau mati itu mati sudah, tidak hidup lagi, tidak terbakar terus menerus. Api, lautan api sampai habis. Lenyap semua unsur-unsur bumi, habis semua. Nanti baru kerajaan surga yang baru, bumi baru, langit baru turun ke bumi yang baru, langit yang baru, seperti itu. Seperti itu. Menghapus dari kehidupan. Jadi istilah menghapus ya, arti hapus di situ kan Alkitab berkata menghapus dari kitab kehidupan. Itu hapus artinya tidak terdapat, tidak terlihat lagi dalam KBBI itu. Hapus itu artinya tidak terdapat, tidak terlihat lagi, hilang, noda hitam hilang. Jadi tidak ada lagi, teringat-ingat lagi. Manusia yang jahat itu akan di lautan api terbakar habis, lenyap dari abu, hilang dari ingatan Tuhan. Jadi orang-orang yang di kehidupan yang hidup selama di surga tidak lagi ingat-ingat lagi mereka, sudah hilang dengan mereka, tidak terpikir lagi orang-orang yang jahat itu sudah hilang. Kita hidup damai sudah. Kita sudah di surga bumi baru, tidak lagi kita pikir orang yang sudah hilang lenyap. Sudah kita pikir dengan Bapa di surga kita menyembah Tuhan selama-lamanya. Itu sudah yang sudah mati hilang lenyap, sudah hilang, sudah terlupakan sudah. Seperti itu. Itu Allah pengasih. Dia tidak hukum terus menerus tapi hilang lenyap. Pudar karena manusia itu kan ciptaan dari Tuhan. Dia Tuhan menghapusnya, melenyapkan, hilang, seperti itu. Ini ayat Kejadian 6 ayat 7 juga berkata seperti waktu Nuh. Kejadian 7 ayat 23 teman-teman baca, dihapuskan. Keluaran 32 ayat 32 33, seperti itu.
Ya, ini juga ulangan 17. Hapuskan, demikian harus kau hapuskan yang jahat itu tengah-tengah hapus hilang. Sekian dari saya teman-teman. Jadi ada kekurangan silahkan di kolom komentar, jangan lupa subscribe, share. Apa yang saya sampaikan semoga menjadi berkat, menambah pengetahuan teman-teman tentang neraka dan sebagainya. Kita teman-teman semangat ikut Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus sampai akhir zaman, sampai kita melihat semua apa yang kita baca Alkitab, kita akan melihat semua. Kita di surga, kita bisa memandang semua. Kita mengasihi semua orang, kita tidak membenci orang yang jahat, kita mengasihi mereka. Kita tidak inginkan mereka binasa. Ayo kita selamatkan mereka, ayo kita bagikan. Teman-teman, kalau teman-teman sudah dengar ini, teman-teman bagikan. Kita ingin semua orang selamat, mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Oke, share semua, bagikan, jangan lupa subscribe. Tolong doakan supaya saya terus menyampaikan apa yang dari Tuhan supaya menjadi berkat bagi orang. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.